Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Mulyani, NIM 18051020. Di sini saya akan mempresentasikan laporan pengenalan lapangan persekolahan 2 atau PLP 2 Universitas Pendidikan Mandalika di MA Raudatul Sibian Nahdlatul Ulama Belenjong. Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Sains, Teknik, dan Terapan. Baik, selanjutnya di sini ada visi dan misi sekolah dari MA Raudatul Sibian NW Belenjong, di mana visinya di sini beriman, berilmu, beramal, berlandaskan keikhlasan dan akhlakul karimah. Misinya di sini yang pertama, menjadikan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas sebagai dasar memahami agama Islam berdasarkan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, mengadakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, menciptakan lingkungan madrasah yang bersih, aman, nyaman, menyenangkan, dan siswa-siswi yang ramah. Yang kelima, mengadakan tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten di bidangnya. Yang keenam, melaksanakan pembinaan dan pelatihan guru secara teratur dan berkeseimbangan. Yang ketujuh, menerapkan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, aktif mengalahkan kegiatan yang menjadi syiar agama, pondok, dan organisasi. Yang kedelapan, laksanakan dan mengikuti lomba akademik dan non-akademik. Yang kesembilan, melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang terakhir, yang ke-10, melaksanakan pembelajaran yang menerapkan life skill. Telaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru. Kurikulum yang digunakan oleh guru-guru di sekolah MA Raudatul Sibian NW Belenjong, terutama guru pamong saya, ialah kurikulum 2013. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Tujuan kurikulum ini, siswa dituntut untuk berpikir lebih kreatif, inovatif, cepat, dan tanggap. Selain itu juga siswa dilatih untuk menumbuhkan keberanian di dalam dirinya. Selain itu, siswa juga dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang produktif, kreatif, dan inovatif. Siswa akan dilatih kemampuan berlogika dalam memecahkan suatu permasalahan. Pada kurikulum ke-13 ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek kognitif atau pengetahuan, aspek afektif atau sikap, dan yang terakhir ada aspek psikomotorik atau keterampilan. Baik, selanjutnya di sini telaah strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Adapun strategi yang digunakan dalam proses belajar mengajar, diantaranya ada strategi pembelajaran ekspositori, yaitu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal atau secara langsung dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Dikatakan demikian sebab dalam strategi ini guru memegang peranan yang sangat penting atau dominan. Dengan menggunakan strategi pembelajaran ekspositori memiliki kelebihan, yaitu dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas. Sementara itu, waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas, tentu memiliki kelemahan. Strategi pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Untuk siswa yang tidak memiliki kemampuan seperti itu, perlu untuk digunakan strategi pembelajaran yang lain. Telaah sistem dan perangkat evaluasi yang digunakan guru. Berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara bersama guru pamong, perangkat pembelajaran yang digunakan yaitu silabus, RPP, kalender pendidikan, prota atau program tahunan, promes, program semester, dan juga buku paket pegangan guru. Silabus adalah rencana detail mengenai susunan atau urutan mengajar guru yang dibuat dalam kategori tema atau mata pelajaran tertentu. Komponen dalam silabus terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator raihan kompetensi, materi atau konten pembelajaran, waktu, penilaian, serta sumber belajar yang digunakan. Telaah manfaat TIK yang digunakan guru dalam pembelajaran.
Penggunaan media membantu guru untuk menyampaikan materi dan mampu memberikan penjelasan ke siswa dengan lebih jelas dan singkat dengan bantuan media pembelajaran. Juga mampu membuat suatu pembelajaran lebih menarik. MA Raudatul Sibian NW Blencong merupakan salah satu sekolah yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis IT dengan sangat baik. Adapun media pembelajaran yang digunakan oleh guru-guru di MA Raudatul Sibian NW Blencong antara lain LCD pada saat di sekolah, PowerPoint, laptop, dan juga HP. Penggunaan media berbasis TIK ini sangat membantu guru maupun siswa dalam proses pembelajaran seperti masa pandemi saat ini. Baik, selanjutnya tugas pendampingan peserta didik. Yang pertama di sini tugas pendampingan dalam proses pembelajaran. Tugas pendampingan dalam proses pembelajaran artinya guru bertugas untuk membimbing peserta didik dalam memahami pembelajaran. Sehingga dengan adanya guru bisa membantu peserta didik agar mampu memahami materi dengan lebih baik dan lebih cepat. Pada pelaksanaan pengenalan lingkungan persekolahan yang saya dapatkan di sini, tugas itu juga saya diminta untuk mendampingi kelas 10 IPA. Sistem pembelajaran di MA Raudatul Sibian NW Blencong menggunakan sistem bersesi karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Yang kedua di sini tugas mendidik dalam pembelajaran. Mendidik merupakan suatu tindakan yang disengaja untuk mengubah ataupun menghantarkan sesuatu untuk menciptakan sifat dan sikap yang sesuai dengan norma yang ada. Tugas utama dari seorang guru adalah mengajar dan mendidik seluruh peserta didik terkait ilmu pengetahuan yang diketahuinya secara mendalam. Kemudian yang ketiga, membuat perangkat pembelajaran. Di sini ada silabus, RPP, media pembelajaran, buku ajar pegangan guru, buku paket, dan yang keempat, evaluasi dan penilaian. Pendampingan kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Di MA Raudatul Sibian NW Blencong, tugas pembimbingan ekstrakurikuler atau kokurikuler dilakukan oleh guru. Akan tetapi sekarang di masa pandemi, semua kegiatan ekstrakurikuler maupun kokurikuler ditiadakan untuk sementara hingga masa pandemi ini berakhir. Administrasi. Pekerjaan administrasi merupakan suatu tata kelola. Setiap guru tetap melakukan pekerjaan administrasi. Pada pelaksanaan PLP 2 di Undikma, dikarenakan situasi dan kondisi masih dalam pandemi, maka untuk pekerjaan administrasi dilakukan tidak terlalu banyak. Adapun pekerjaan administrasi yang dilakukan antara lain, pertama, membantu guru dalam memeriksa tugas dari siswa yang melaksanakan UTS dan UAS. Yang kedua, membuat LKS tentang materi sistem saraf yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, membuat silabus dan RPP yang digunakan untuk proses belajar mengajar. Yang keempat, membantu dalam menginput nilai siswa yang melaksanakan UTS dan UAS. Dan yang kelima, membantu guru dalam membuat absen siswa. Baik, di sini ada perangkat pembelajaran yang digunakan guru atau media pembelajaran yang digunakan guru. Yang pertama di sini ada silabus, RPP, program tahunan, program semester, kemudian kalender pendidikan. Perangkat pembelajaran yang digunakan guru atau media pembelajaran, mana di sini dibuat oleh mahasiswa. Di sini saya sendiri ada silabus, RPP, di mana di RPP ini materi yang saya sampaikan kepada siswa kelas 11 IPA itu ada sistem regulasi dan koordinasi. Kemudian ada program tahunan, ada program semester, dan juga kalender pendidikan. Kemudian ada jurnal refleksi pembelajaran. Refleksi proses mengajar materi sistem saraf kelas 11 IPA 2. Pada proses pembelajaran materi sistem saraf pada kelas 11, terdapat 4 kompetensi dasar dan beberapa indikator pencapaian yang harus ditempuh atau dicapai oleh peserta didik dengan 1 kali pertemuan. Mengingat waktu yang sedikit karena pada masa pandemi saat ini jam sekolah dibatasi dan untuk jam mengajar di kelas hanya 30 menit. Jadi, satu materi harus diselesaikan dalam 1 kali pertemuan. Pertemuan pertama saya menjelaskan mengenai sistem saraf dengan menggunakan media yang saya buat, itu menggunakan plastisin dan styrofoam. Media ini saya gunakan untuk menjelaskan bagian-bagian dari sel saraf dan juga bagaimana tubuh kita menerima rangsangan dari luar.
Siswa-siswi terlihat antusias karena ada media yang bisa dilihat secara langsung setelah mendapatkan penjelasan materi. Setelah menjelaskan materi, saya meminta peserta didik untuk maju lagi menyebutkan nama-nama bagian dari sel saraf yang sudah saya jelaskan tadi, dan alhamdulillah banyak dari siswa yang bisa menyebutkan dan bahkan menjelaskan fungsinya dengan benar. Setelah selesai menjelaskan dan tanya jawab, saya memberikan tugas harian mengenai materi sistem saraf, yaitu soal esai sebanyak 5 soal, dan saya berikan waktu mengerjakan selama 1 hari. Kendala pada kegiatan PLP2. Dalam proses pelaksanaan PLP2 di MA Raudatul Sibyan INW Belencong, tentu ada saja kendala yang dialami, baik kendala yang terjadi pada saat proses pembelajaran berlangsung maupun kendala-kendala lain yang berasal dari luar lingkungan sekolah. Kendala pada proses pembelajaran misalnya untuk penggunaan LCD. Untuk LCD kami sudah difasilitasi, hanya saja waktu yang tidak memungkinkan untuk kami menggunakannya. Mengingat jam pelajaran yang hanya 30 menit, jika menggunakan LCD tentu memakan banyak waktu untuk mempersiapkannya. Kendala dari luar lingkungan sekolah berkaitan dengan pelaksanaan PLP yang dilanjutkan dengan proses perkuliahan semester 6 yang sebagian dilaksanakan secara offline dan pemberian banyak tugas dari beberapa mata kuliah. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari presentasi laporan PLP2 yang telah saya lakukan di MA Raudatul Sibyan INW Belencong. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. Damn, a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.